Jemaat Tuhan, marilah kita mulai ibadah pada saat ini. Inilah langkah awal kita untuk menempuh perjalanan 40 hari menjelang Paskah. Selama 40 hari ini, kita diajak untuk berpuasa dalam rangka melawan ego, masuk dalam refleksi diri yang mendalam tentang kasih Yesus Kristus. Dari refleksi itu diharapkan muncul pertobatan dari setiap orang. Janganlah dirimu terlena oleh nafsu jahat semata, tetapi selalulah mendekatkan diri ke hadapan Kristus, sumber kasih itu. Jemaat, kita nyanyikan Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Jemaat, saya undang untuk bait berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memasuki dan menerima potun dan salam dalam ibadah saat ini. Kebaktian Rabu Abu ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara semua dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekalipun kita debu, yang tidak berarti Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup dalam kasih setianya yang tidak berkesudahan. Tuhan mengajar
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Allah secara litani. Tuhan, kami diciptakan dari tanah supaya kami menjadi pijakan kehidupan bagi semua ciptaan-Mu yang lain. Kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani dipenuhi dengan berbagai dinamika, sehingga kami melupakan sesama kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami. Mulai hari ini, kami memasuki masa Raya Paskah. Melalui Rabu Abu, kami diingatkan bahwa sebagai ciptaan yang berasal dari tanah, kami harus melembutkan hati supaya hidup kami menumbuhkan hidup banyak orang. Tuhan, ampunilah kami yang belum bisa melembutkan hati kami. Tuhan, kasihanilah kami. Melalui puasa dan pantang di masa Paskah, bersekutu dalam doa dan tindakan kasih selama masa Paskah, kami diundang untuk menghayati iman percaya kepada-Mu. Tuhan, tolonglah kami supaya semua mampu menjalani disiplin rohani selama masa Paskah, bukan menjadikannya sebagai sarana menonjolkan diri dan selfie rohani. Tolonglah kami agar melakukan puasa, pantang, doa, dan amal kasih agar iman bertumbuh dan kami turut serta dengan Engkau dalam mewujudkan hadirnya tanda-tanda kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 3. Jemaat dimohon berdiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi umat-Nya sebagaimana yang tertulis dalam Yesaya pasalnya yang ke-58 ayat 11 dan 12. Yang demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering.
dan yang akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersama-sama menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395 bait yang pertama. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa mendengarkan firman-Nya dengan baik dan sukacita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mengadakan ibadah Rabu Abu. Kami akan mempersiapkan diri, hati, pikiran kami. Kiranya firman yang akan kami perdengarkan, kami renungkan, boleh menjadikan untuk mengilhami kami, menjadi bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, serta untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik dalam hidup kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 15, yang di sini di Alkitab diberi judul seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya.
Demikianlah Injil Kristus bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya sabdamu abadi. Salam Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita mengadakan ibadah dalam rangka menyambut akan perayaan Paskah yang akan kita jalani kurang lebih 3 bulan sampai bulan yang akan datang. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Tema yang akan kita renungkan ini dari, kalau kita akan membaca ulang dari ayat yang ke-13 bagian A, koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa bahwa kita tahun ini sudah memasuki masa Prapaskah, yaitu Rabu Abu. Nah, Rabu Abu yang kita akan jalani ini mulai hari ini tanggal 17 Februari 2021. Di sini kita akan memulai puasa pantang menjelang Paskah. Nah, yang saat ini kita masih rasakan bahwa Rabu Abu tahun yang lalu kita rayakan juga di rumah masing-masing. Tahun ini juga masih di rumah masing-masing. Dan ini mudah-mudahan Tuhan akan memberi kekuatan dan kiranya namanya corona akan segera lenyap dari bumi kita yang kita kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa hari ini adalah Rabu Abu, saat membuka dan memulai masa Prapaskah pada tahun ini, yaitu masa berpantang atau berpuasa, masa olah rohani kita, bukan olahraga tapi olah rohani, bukan olah makanan tapi olah rohani, berarti jiwa raga kita yang diolah. Dan kalau kita ada olah rohani, berarti ada olah tobat atau bertobat. Asal jangan olah tobat, tapi adalah kita bertobat. Selama 40 hari kita akan mengolah hati dan rohani melalui kegiatan kita, yaitu berpuasa, berdoa, mendalami iman kita. Dan yang biasa kita lakukan dan sering kita lakukan dalam masa puasa Paskah adalah pengumpulan peduli kasih atau derma. Dan yang terutama dalam masa Prapaskah adalah melakukan pertobatan, seperti seruan Nabi Yoel dalam perikop tadi. Nah, ini semua kita lakukan dalam rangka mempersiapkan dan menyongsong Paskah Tuhan, saat Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas dengan sengsara, wafat dan kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna abu adalah tanda kerapuhan manusia yang mudah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Abu juga adalah tanda pertobatan. Kalau kita mengingat cerita Nabi Yunus, bahwa untuk bertobat di sana dia duduk di atas abu dan kepalanya disiram abu sebagai tanda pertobatan.
kita akan memulai masa tobat kita dengan berpuasa. Dengan berpuasa kita akan meningkatkan kehidupan doa kita selama masa puasa Paskah. Masa puasa Paskah adalah masa kita untuk berbenah diri dan hidup kita sebagai orang beriman, yaitu masa berbenah diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat seruan dari Nabi Yoel, di sini ada beberapa atau berbagai macam ekspresinya orang yang menyesali tindakannya. Mungkin Bapak Ibu akan berbeda-beda satu dengan yang lain. Cara untuk menyesali segala dosa-dosa yang dilakukannya. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan atau bisa melihat sendiri, merasakan kembali dan bisa menjawabnya masing-masing. Kalau kita menyesal itu apa yang kita lakukan? Coba Bapak Ibu bayangkan, apa yang kita lakukan kalau kita menyesal? Ada yang menangis sejadi-jadinya tanpa ada apa-apa, pokoknya kalau namanya bertobat, menyesal, nangis, menjerit-jerit dan sebagainya. Ada yang diam temenung. Ada juga yang mohon ampun kepada yang telah disakiti dan sebagainya. Itu bagian dari ekspresi kalau orang menyesal. Di Israel dulu juga, di dalam Alkitab itu juga terjadi di bangsa Israel. Mulai dari raja, nabi, sampai orang biasa yang menyesal mengakui dosa. Kalau Nabi Yoel yang diceritakan oleh Nabi Yoel di sini diceritakan bahwa melalui tindakan mereka, yaitu mengoyakkan pakaian. Melalui tindakan itu mereka mengakui keberadaan diri, ketidaklayakan dan dosa mereka di hadapan Allah yang Maha Kudus. Namun dalam nubuatan Nabi Yoel, Tuhan menggunakan istilah yang berbeda. Kalau tadi mengoyakkan pakaianmu, tapi di sini Nabi Yoel mengatakan dalam nubuatannya demikian. Bukan mengoyakkan pakaian, melainkan mengoyakkan hati. Ini bahasa ini jangan dimakan atau dicerna dengan mentah-mentah. Nanti setelah mendengarkan khotbah pulang mengoyakkan hati, bablas. Dan kita tidak akan kembali berpuasa atau beribadah kepada Tuhan, tapi untuk selama-lamanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca perikop dari Nabi Yoel tadi, kitab Yoel, seruan untuk bertobat. Suatu bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yoel mengenai ajakan umat Allah agar mereka dapat bertobat dan memperbarui imannya di hadapan Allah, sehingga Allah berkenan dan akan kehidupan mereka berkenan kepada Tuhan. Itu seruan Nabi Yoel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah saatnya kita untuk menyadari dan mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tak berdaya dan tak berguna di hadapan Tuhan. Ada beberapa pesan utama dalam bacaan renungan kita tadi dari kitab Yoel. Yang pertama, kalau kita bisa, ini ada beberapa bagian utama yang bisa kita pelajari dari kitab Yoel. Yang pertama adalah bertobat berarti mengoyakkan hati, bukan pakaian, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 13 yang A. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Yang berarti bahwa pertobatan sejati adalah mengubah sikap hati dari hati yang suka mencela menjadi hati yang suka membela, dari yang suka membenci menjadi mencintai,
dari yang congkak, hati menjadi rendah hati. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, di masa prapaskah saat ini, sikap tobat kita juga diwujudkan dalam bentuk satu adalah yang biasa kita lakukan adalah kalau kita bisa mengenal istilahnya APP. Ya, kalau APP itu bukan istilahnya anak muda sekarang ya, tapi ini adalah aksi puasa Paskah atau berderma sebagai wujud nyata dari pantang puasa Paskah. Namun Tuhan mengajak agar kebaikan yang kita lakukan bukan untuk ditunjukkan atau dipamerkan kepada orang lain. Hendaknya kita melakukannya dengan ketulusan hati, bahkan harus dengan tersembunyi. Seperti dalam Matius 6 ayat 3 yang tertulis demikian, tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Kalau kita berpuasa, jangan kita perlihatkan bahwa kalau kita puasa. Di Matius itu dituliskan, di Matius 6 ayat 16 sampai 18 dituliskan tentang puasa. Kalau berpuasa, minyailah rambutmu, cuci muka biar tidak kusut, biar tidak kita kalau kita sedang berpuasa. Nah, singkat ceritanya bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah demi kebaikan, bukan demi pujian. Ini yang perlu kita ingat, Bapak. Yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan adalah demi kebaikan, bukan demi pujian. Mengapa? Karena Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini apa yang kita lakukan yang tersembunyi ini dengan segala ketulusan hati, Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, kita sekarang ini diwajibkan mematuhi apa yang menjadi peraturan pemerintah untuk menghindari, untuk mencegah adanya virus atau penyebaran virus corona yang semakin mengerikan di daerah kita, di negeri kita. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Kita harus melakukannya. Kalau dulu itu hanya 3M, kemarin menjadi 4M, sekarang menjadi 5M. Kalau yang 4M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang kelima adalah mengurangi aktivitas di luar. Ini anjuran dari pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat kita. Itu 3 hal yang menjadi pokok dari pengajaran kita pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa dan memohon kepada Tuhan. Semoga awal masa puasa, masa prapaskah ini kita jalani dengan semangat pertobatan dan kerendahan hati, agar apa yang tersembunyi yang kita lakukan dalam diam mendatangkan rahmat dan berkat yang melimpah. Itulah puasa dan tobat yang sesungguhnya. Saya akan mengulangi tadi bahwa semangat pertobatan dan kerendahan hati agar apa yang tersembunyi yang kita lakukan dalam diam mendatangkan rahmat dan berkat yang berlimpah. Itu adalah puasa dan tobat yang sesungguhnya. Kita mulai hari ini, sekarang ini, saat ini, karena hari ini adalah saat perkenaannya yang berkenan pada Tuhan. Melalui tobat kita semakin berbenah, berubah dan berdua. Selamat memasuki masa Paskah, selamat memasuki masa puasa dan berpantang. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan berkat kepada kita.
saya akan membaca sebuah kutipan puisi yang demikian. Hidup hemat, jangan serakah, niscaya berkah limpah ruah. Selamat memasuki masa prapaskah, masa tobat untuk meraup berkah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Allah yang kami sembah, yang kami muliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami menghadap kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kembali bahwa kami adalah debu. Kehidupan kami tidak akan berguna tanpa penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Saat ini kami memohon kepada Tuhan, berkatilah kami pribadi lepas pribadi. Kami sebagai jemaat Tuhan di GKSBS Wonosari, dari anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, dari pemuda, orang tua, lansia, semuanya Tuhan berkati dengan segala keberadaannya. Tuhan berkati dengan kesehatannya. Tuhan berikan kecukupan kesehariannya dari pekerjaan-pekerjaan yang boleh kami lakukan, dari pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kiranya kami boleh bekerja dengan baik sebagai pertanggungjawaban atas berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami berdoa bagi orang tua kami yang di usia senja, dengan segala kesehatannya, keberadaannya, kondisi fisiknya yang lemah. Tuhan berkati satu persatu, beri kekuatan dan imannya tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bagi orang tua yang mendidik anak-anaknya, Tuhan berikan kesabaran, kebijaksanaan agar boleh mendidik dengan sukacita dan mengantar anak-anaknya untuk melalui hidupnya dan untuk meraih masa depannya. Anak-anak kami yang sedang belajar, Tuhan berkati dengan kepintaran dan berikan roh penurut agar boleh belajar dengan baik untuk meraih cita-citanya kelak. Dan anak-anak kami yang sedang masa pertumbuhan, Tuhan berkati segala tumbuh kembang fisiknya. Dan Tuhan berkati juga tumbuh kembang pola pikir dan mentalnya. Bapa yang makasih, berkatilah gereja Tuhan GKSBS Wonosari dengan segala keberadaannya. Berkati para pemimpinnya, para majelis yang saat ini sedang memimpin gereja kami. Tuhan berkati para pendeta, diaken, dan penatua, kiranya boleh tidak enggan dan tidak segan-segan selalu setia kepada Tuhan dan bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga keluarganya hingga boleh ada damai sejahtera dan nama Tuhan dimuliakan di setiap para pemimpin gereja kami. Berkati juga para panitia dan segala program-program yang dilakukannya boleh berjalan. Bapa yang makasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami boleh melakukan kebijaksanaan yang terbaik untuk memimpin bangsa dan negara kami yang saat ini lagi sedang dilanda oleh namanya virus COVID-19. Berkati kami, berkati para pemimpin kami dengan bijak memimpin kami agar segera mengentaskan kami dari pandemi ini dan membawa masyarakatnya lebih damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkatilah semua para pemimpin kami ya Tuhan dengan segala keberadaan dan situasinya. Tuhan yang makasih, kami serahkan doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang sempurna, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima firman Tuhan dan pada hari Rabu ini kita diperkenankan untuk memberikan persembahan. Dengan penuh syukur kita menaikkan persembahan bagi Tuhan. Ucapan syukur itu sesuai dengan yang tertulis dalam firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1 yang begini firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita bawa persembahan ke hadapannya. Amin. Itulah nat persembahan pada hari Rabu pagi pada hari ini. Kita mengaturkan persembahan sambil menyanyikan kidung jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang bertahta di kerajaan surga mulia, puji syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami melakukan aktivitas dan kami bekerja, dan dalam pekerjaan itu mendapatkan berkat daripada-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami menyisihkan dari berkat-Mu. Kami haturkan persembahan kami dalam hadirat-Mu. Berkatilah persembahan ini, sucikanlah dan berguna bagi penyebaran firman-Mu, berguna bagi gereja kami, rencana-rencana gereja kami untuk kelangsungan kehidupan kegerejaan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengucapkan persembahan berupa ucapan syukur dari hasil panen, ucapan syukur dari ulang tahun bertambah usia saudara-saudara kami. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memberikan persembahan perpuluhan ataupun persembahan yang sangat bermakna di dalam kehidupan saudara-saudara kami. Berkatilah persembahan saudara-saudara kami, dan Tuhan selalu melindungi, menjaganya di dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Dan suatu saat akan selalu berguna bagi kehidupan mereka,
berguna bagi kehidupan kegerejaan kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melihara persembahan ini ataupun yang menggunakan persembahan ini, supaya di dalam kehidupannya selalu diberi kebijaksanaan dalam menggunakan persembahan ini. Berilah ketulusan di dalam hatinya dan kejujuran di dalam kehidupannya. Banyak sekali kesalahan dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kuserahkan persembahan ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pentahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ibadah kita akan segera usai. Mari kita melantunkan pujian pengutusan kita dari Hitung Jemaat 161 bait yang pertama. Mari kita sama menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan iman saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 402 sebagai pujian penutup ibadah. Selalu harus ku rasakan
Kita ambil saat teduh.